Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfarizi, mahasiswa jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai antena microstrip. Sebelum saya membahas mengenai antena microstrip, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu antena. Antena merupakan suatu alat yang mengubah gelombang terbimbing dari saluran transmisi menjadi gelombang bebas di udara dan sebaliknya. Antena merupakan struktur transisi antara ruang bebas dan alat terbimbing berupa saluran koaksial ataupun pipa yang digunakan sebagai alat transportasi energi elektromagnetik dari sumber transmisi ke antena ataupun sebaliknya. Sedangkan antena microstrip merupakan suatu konduktor metal yang menempel di atas ground plane yang diantaranya terdapat bahan dielektrik. Untuk kelebihan antena microstrip di sini memiliki massa ringan, mudah untuk difabrikasi sehingga dapat ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan dan ukurannya kecil dibandingkan dengan antena jenis lainnya. Struktur antena microstrip terdiri dari yang pertama adalah patch. Pada umumnya patch terdiri dari bahan konduktor seperti tembaga atau emas yang mempunyai bentuk bermacam-macam seperti lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, ataupun angular ring. Patch di sini berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara dan biasanya saluran pencatu terletak di atas substrat. Selanjutnya yaitu substrat dielektrik. Substrat terbuat dari bahan-bahan dielektrik, berfungsi sebagai media penyalur GEM dari catuan. Dan karakteristik substrat sangat berpengaruh pada besar parameter antena. Adapun pengaruh ketebalan terhadap parameter antena adalah pada bandwidth-nya, sehingga penambahan ketebalan substrat akan memperbesar bandwidth. Ground plane. Ground plane biasa terbuat dari bahan konduktor. Ukurannya selebar dan sepanjang substrat, di mana fungsi ground plane adalah sebagai ground pada antena. Untuk saluran pencatu atau feed line, merupakan saluran yang menghubungkan patch dengan perangkat sistem pengirim atau penerima radio. Terbagi ke dalam dua teknik pencatuan, yaitu pencatuan langsung dan pencatuan tidak langsung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan antena microstrip. Adapun kelebihan dari antena microstrip yang pertama adalah konfigurasi yang low profile sehingga bentuknya dapat disesuaikan dengan perangkat utamanya. Selanjutnya yaitu mempunyai bobot yang ringan dan ukurannya yang kecil. Biaya fabrikasi yang murah sehingga dapat dibuat dalam jumlah yang besar. Mendukung polaritas linear dan sirkular, dan memiliki kemampuan dalam dual frekuensi. Selain itu, antena microstrip mudah diintegrasikan dengan microwave integrated circuit, sehingga tidak memerlukan catuan tambahan. Untuk kekurangan dari antena microstrip di sini yang pertama adalah bandwidth yang sempit, efisiensi yang rendah, penguatan yang rendah, memiliki rugi-rugi hambatan atau mixed loss pada pencatuan antena array, memiliki daya atau power yang rendah, dan timbulnya gelombang permukaan atau surface wave. Untuk aplikasi yang dapat diterapkan pada saat menggunakan antena microstrip, yang pertama adalah mobile and satellite communication application. Yang kedua adalah aplikasi GPS, RFID, ULAN, bandpass filter, radar, dan masih banyak lagi. Untuk parameter umum antena microstrip, di mana yang pertama terdiri dari pola radiasi. Pola radiasi
yaitu representasi grafik dari sifat radiasi antena sebagai fungsi ruang, meliputi kerapatan plug, intensitas radiasi, kuat medan, atau polarisasi. Yang kedua adalah polarisasi antena. Didefinisikan sebagai suatu keadaan gelombang elektromagnet yang menggambarkan arah dan magnitudo vektor medan elektrik yang bervariasi menurut waktu, di mana polarisasi antena terdiri dari polarisasi linear, polarisasi melingkar, dan polarisasi elip. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu penguatan atau gain. Penguatan atau gain pada antena microstrip merupakan perbandingan intensitas radiasi pada arah tertentu terhadap intensitas radiasi yang diterima jika daya yang diterima berasal dari antena isotropi. Selanjutnya, voltage standing wave ratio merupakan perbandingan antara amplitudo gelombang berdiri standing wave maksimum dengan minimum Vmax dan Vmin. Pada saluran transmisi, ada dua komponen gelombang tegangan, yaitu tegangan yang dikirimkan atau V0 plus dan tegangan yang direfleksikan atau V0 min. Return loss. Return loss adalah perbandingan antara gelombang amplitudo yang direfleksikan terhadap amplitudo gelombang yang dikirimkan. Return loss dapat terjadi akibat adanya diskontinuitas di antara saluran transmisi dengan impedansi masukan beban pada antena. Pada rangkaian gelombang mikro yang memiliki diskontinuitas atau mismatch, besarnya return loss bervariasi tergantung pada frekuensi. Impedansi masukan. Impedansi masukan adalah perbandingan atau rasio impedansi pada bagian terminal antena atau perbandingan antara tegangan dan arus listrik pada terminal antena. Sedangkan untuk bandwidth antena. Bandwidth antena adalah rentang frekuensi di mana kinerja antena yang berhubungan dengan beberapa karakteristik seperti impedansi masukan, pola radiasi, bandwidth, polarisasi, gain, efisiensi VSWR, return loss, axial ratio, sehingga memenuhi spesifikasi standar. Adapun jenis-jenis antena microstrip di mana terbagi menjadi 6 bagian, yaitu antena microstrip phase persegi panjang, microstrip phase persegi, lingkaran, elip, segitiga, dan circular ring. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pembahasan antena microstrip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.